Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Miftahul Huda dengan NIM 192141023 dari kelas Mazawa 5A. Video ini membahas mengenai laporan dan proposal bisnis pada bisnis Radin Salon. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang dari Radin Salon ini sendiri. Nah, Radin Salon ini merupakan sebuah usaha yang bergerak pada bidang pelayanan jasa, yaitu jasa salon mengenai perawatan ataupun kecantikan. Usaha ini dirintis oleh Ibu Supeni pada tahun 2009. Hingga saat ini usaha Radin Salon ini sudah berjalan selama kurang lebih 12 tahun. Pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Supeni yang dulunya mengikuti berbagai seni tari, yang mana seni tari ini identik dengan make up, sehingga Ibu Supeni ini mulai mendalami keahlian make upnya dan kemudian mendirikan usaha salon. Nah, nama Radin Salon ini sendiri diambil dari bahasa Madura, yaitu Radin yang artinya adalah cantik. Dan Radin ini juga ada singkatannya, yaitu R-nya adalah Ratu, A-nya adalah Ajeng, D-nya adalah Dimas, dan N adalah Nepeni. Yang mana Ratu ini artinya adalah sebuah salon kecantikan, kemudian Ajeng ini anak kedua dari Ibu Supeni, kemudian Dimas ini anak pertama dari Ibu Supeni, dan Nepeni ini adalah ibu dari Ibu Supeni sendiri. Nah, Ibu Supeni ini sebagai pemilik usaha salon ini yakin bahwa kedepannya usaha Radin Salon ini akan terus maju dan berkembang. Meskipun saat ini banyak yang mendirikan salon, tetapi beliau tetap optimis dengan memberikan pelayanan yang maksimal. Usaha salon dan jasa make up seringkali dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih lagi untuk perawatan kecantikan atau make up yang harus memiliki keahlian khusus, sehingga masyarakat akan terus membutuhkan jasa salon dan make up ini. Salon ini melayani perawatan rambut, yaitu potong rambut ataupun cream bag, kemudian perawatan wajah seperti facial atau dan make up, dan juga rias pengantin atau rias wisuda ataupun pesta-pesta yang lain. Salon ini memberikan pelayanan yang maksimal dengan tarif yang lebih terjangkau dibandingkan salon lainnya. Salon ini memberikan pelayanan yang mengikuti tren, sehingga model riasannya pun kekinian dan trendy. Selain itu, Radin Salon juga kerap kali memberikan diskon jika konsumen ini membawa cukup banyak konsumen pada saat seperti wisuda. Pemilik salon juga mengikuti seminar merias sehingga model-model mengikuti perkembangan zaman. Oke, yang kedua yaitu potensi, tantangan dan hambatan, dan bagaimana Ibu Supeni Radin Salon ini mengatasinya. Pada awal merintis Radin Salon ini, Ibu Supeni sulit untuk membagi waktu dan fokus untuk menjalankan usaha salonnya ini, dikarenakan sebelum fokus ke usaha salon ini, Ibu Supeni bekerja pada salah satu pabrik swasta, sehingga sulit membagi waktu antara pekerjaan di perusahaan swasta ini dan mengurusi salon Radin Salon ini. Nah, barulah setelah Ibu Supeni ini pensiun, barulah Ibu Supeni bisa berfokus pada usaha Radin Salon ini. Selama kurang lebih 12 tahun usaha Radin Salon ini berjalan, Ibu Supeni kerap kali menemui tantangan ataupun hambatan seperti yaitu akses dan jalan yang sulit jika konsumen berada di desa-desa dengan akses yang jalan yang sulit dan memakan waktu yang banyak. Selain itu, banyak juga permintaan dari konsumen sehingga menyulitkan Ibu Supeni itu sendiri. Nah, dengan tantangan dan hambatan itu, Ibu Supeni menjalani usaha Radin Salon ini dengan sabar dan ikhlas, karena itu sebuah tantangan dan resiko dari mendirikan usaha Radin Salon itu sendiri. Dan Ibu Supeni
menjalani usaha ini dengan sepenuh hati dan melayani konsumennya dengan sepenuh hati juga. Visi dan misi Radin Salon. Untuk visinya yang pertama memberikan pelayanan kecantikan rambut, wajah, dan mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang kedua, menjadikan Radin Salon unggul dalam pelayanan. Kemudian visinya yang pertama, ingin menjalankan usaha yang berkualitas dengan pelayanan yang optimal dan ingin menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu profil usaha dari Radin Salon itu sendiri. Nama usaha yaitu Radin Salon, kemudian jenis badan usaha salon kecantikan, kemudian lokasi Jalan Wijaya Kusuma, Gang 4 nomor 14, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Riwayat usaha didirikan oleh Ibu Supeni pada tahun 2009. Merek atau brand bisnis yaitu MOA dan Beauty Care. Usaha Radin Salon ini terdiri dari owner itu yaitu Ibu Supeni itu sendiri, kemudian karyawan ini adalah anak dan menantu. Kemudian yang ketiga ini ada karyawan tambahan jika banyak konsumen. Jika terdiri dari 15 ataupun 10 konsumen, Ibu Supeni ini kesulitan kemudian menambah karyawan lagi yang diambil dari teman-teman yang seprofesi. Kemudian bentuk badan usaha Radin Salon ini adalah badan usaha yang bersifat perorangan, yaitu usaha salon milik Ibu Supeni. Selanjutnya struktur modal dan status badan usaha. Untuk struktur modalnya yaitu modal awalnya yaitu 60 juta yang terbagi dalam peralatan yaitu 25.200.000 rupiah untuk peralatan, kemudian 5.400.000 untuk bahan-bahan, kemudian 26.400.000 untuk operasional, dan untuk lain-lain 8.800.000. Yang totalnya adalah 60 juta rupiah. Saya Yenita Laila Turjana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya mengenai profil usaha. Saya akan menjelaskan mengenai produk atau jasa yang dijual. Di sini saya mengambil usaha salon, yang mana layanan jasa yang ditawarkan salon kami yaitu Salon Radin, yaitu sama seperti pelayanan salon pada umumnya, yaitu perawatan rambut, perawatan muka, dan make up. Perawatan rambut sendiri mencakup memotong rambut, pewarnaan, dan smoothing dan sebagainya. Sedangkan perawatan muka sendiri yaitu mengacu pada facial dan perawatan muka lainnya. Sedangkan untuk make up di sini kami juga melayani mulai dari wisudawan sampai dengan pernikahan. Perbedaan dari salon-salon lainnya, di Radin Salon ini menawarkan harga yang cukup terjangkau dengan banyak diskon dan juga mengikuti perkembangan zaman, yang mana model-model make up dan potong rambutnya juga mengikuti trendy dan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar sendiri meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai barang yang dipasarkan. Barang yang dipasarkan dari Radin Salon sendiri yaitu mengenai jasa. Jasa yang dipasarkan yaitu jasa perawatan rambut dan jasa perawatan make up atau wajah. Nah, yang kedua yaitu wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran Radin Salon sendiri yaitu di Probolinggo dan sekitarnya. Radin Salon ini cukup dikenal di daerah Probolinggo dan sekitarnya, bahkan sampai dengan luar kota. Yang ketiga yaitu sasaran konsumen. Sasaran konsumen dari Radin Salon sendiri yaitu meliputi yang pertama itu mahasiswa, kalangan mahasiswa, dan yang kedua yaitu kalangan remaja putri, dan yang ketiga itu kalangan ibu-ibu.
Yang keempat mengenai media. Media dari pemasaran Radin Salon sendiri yaitu menggunakan dua media, yang mana media online dan media offline. Media online Radin Salon ini ditawarkan di Facebook, Instagram, dan akun lainnya. Yang kedua menggunakan media offline. Media offline sendiri dilakukan Radin Salon dengan cara menyebar brosur. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang di sini meliputi 4 hal. Yang apa saja, yaitu keunggulan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Poin pertama yaitu mengenai keunggulan. Keunggulan dari Radin Salon sendiri yaitu salon ini adalah memberikan harga yang cukup terjangkau bagi semua kalangan. Jasa yang terjangkau ini ditawarkan oleh Radin Salon untuk memikat para konsumen agar berlangganan pada Radin Salon ini. Radin Salon ini juga kerap memberikan diskon kepada pelanggannya. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dari Radin Salon sendiri yaitu perawatan mesin yang kurang terjaga dan mengakibatkan alat-alat menjadi rusak. Yang kedua yaitu kekurangan karyawan. Kadang kesulitan apabila terjadi kekurangan karyawan dan memiliki konsumen yang cukup banyak. Ini cukup menyulitkan bagi Radin Salon sendiri. Poin yang ketiga yaitu mengenai peluang. Untuk kedepannya, peluang usaha Radin Salon sendiri cukup menjanjikan. Meskipun di masa pandemi menurun, namun usaha ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Setiap tahun pasti ada pernikahan, dengan demikian usaha salon ini memiliki peluang besar untuk berkembang. Bukan hanya dari segi make up, namun perawatan rambut dan facial juga sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para remaja. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Ancaman yang dihadapi oleh Radin Salon sendiri adalah banyaknya pesaing jasa yang membuka usaha sama seperti Radin Salon ini. Dan selain itu, tren make up yang berubah-ubah sehingga harus selalu update model yang baru, karena jika tidak update maka akan menimbulkan kekurangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting sendiri yaitu demografi, yang mana mencakup 3 hal, yaitu generasi, ekonomi, dan domisili. Untuk generasi sendiri, salon Radin ini mulai dari semua kalangan, baik itu kalangan remaja, dewasa, maupun ibu-ibu. Nah, untuk ekonomi, Radin Salon ini termasuk golongan rendah ke atas maupun sedang itu dapat terjangkau. Sedangkan untuk domisili sendiri di desa maupun kota di wilayah Probolinggo. Yang selanjutnya yaitu targeting. Untuk target dari salon Radin sendiri yaitu memiliki target yang cukup luas, yang mana targetnya itu kalangan ibu-ibu, remaja, dan juga para calon pengantin, khususnya untuk kalangan perempuan, karena salon Radin sendiri ini dikhususkan untuk para wanita saja. Nah, untuk biasanya dipasarkan itu biasanya ditawarkan yang paling ditargetkan itu untuk para mahasiswa, yang mana mahasiswa biasanya itu merias untuk acara wisuda. Yang selanjutnya yaitu positioning, yang mana harga jasa yang terjangkau dengan memberikan kualitas yang bagus dan memberikan banyak diskon kepada para pelanggannya, terutama bagi kalangan mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu mengenai strategi promosi.
Strategi promosi dari Radin Salon ini menggunakan dua media, yaitu media online dan media offline. Untuk media online-nya sendiri menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, yaitu dengan memberikan tampilan brosur agar menarik. Dan yang kedua yaitu menggunakan media offline, yang mana media offline ini menggunakan pemasangan spanduk, yang mana spanduk sendiri dipasang di depan salon Radin sendiri. Yang selanjutnya yaitu penyebaran brosur. Biasanya brosur disebarkan ke warga sekitar dan mahasiswa-mahasiswa dan juga masyarakat dan tetangga dari Radin Salon sendiri. Yang selanjutnya yaitu promosi dengan tetangga sekitar. Jadi untuk promosi dengan tetangga sekitar bukan hanya menggunakan brosur tapi juga menggunakan mulut ke mulut. Jadi pemiliknya itu menjelaskan bagaimana keunggulan dari Radin Salon sendiri dan menjelaskan bahwasannya di Radin Salon ini mempunyai kualitas yang bagus. Dengan demikian dapat menarik konsumen untuk datang ke Radin Salon. Berikut struktur peralatan dan bahan yang digunakan. Untuk peralatan yang pertama yaitu kursi salon 5 unit 1.400.000, troli 2 unit 1 juta, gunting 5 set 175.000, hair dryer 3 unit 180.000, kaca rias 2 buah 776.000, ring light 1 buah 300.000, kursi keramas 1 buah 1.500.000, instalasi air 1 unit 5 juta. Dengan jumlah biaya peralatan 5.831.000. Sedangkan untuk bahannya antara lain bahan perawatan rambut 1 paket 1 juta, bahan perawatan wajah 1 paket 1 juta, dan bahan perlengkapan lainnya berjumlah 1 juta. Sehingga total dari peralatan dan bahan biayanya berjumlah 8.831.000. Untuk biaya tenaga kerja yang terdiri dari 4 orang dengan posisi manajer atau supervisor, 1 orang dengan upah 600.000, hairstylist 1 orang dengan upah 500.000, beautician 1 orang dengan upah 500.000, make up 1 orang dengan upah 400.000. Adapun varian harga jasa dari Radin Salon antara lain potong rambut 15.000, keramas 5.000, facial 75.000, creambath 75.000, keriting atau curly 150.000, toning 100.000, spatelingnya 50.000, rebonding 150.000, smoothing 200.000, hair mask 75.000, dan make up 100.000. Untuk waktu penjualan dari Radin Salon ini dalam 1 bulan mendapatkan 15 konsumen dengan omset 12 juta dan 6 bulan mendapatkan 90 konsumen dengan omset 72 juta. Jadi dalam 1 tahun mendapatkan 180 konsumen dengan jumlah omset 144 juta. Terkait laba rugi, jumlah pendapatan jasa yang diketahui yaitu 12 juta. Jumlah beban usaha seperti beban gaji, beban listrik dan air, serta beban perlengkapan 5 juta. Sehingga laba bersih yang didapatkan selama 1 bulan berjumlah 7 juta. Nah, jadi ini adalah lokasi dari Radin Salon dan ruangan yang digunakan untuk melayani konsumen. Serta keuntungan yang didapatkan. Semoga hal ini bisa menjadi motivasi untuk siapa saja yang menjalankan usaha, tidak menyerah meskipun